Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini tak selamanya manis. Kadang kita harus menelan pil pahit berupa hinaan, cemoohan, dan celaan dari orang-orang di sekitar kita. Yang menyakitkan bukan hanya datang dari orang asing, tapi justru dari orang terdekat. Betapa hati terasa tercabik ketika mertua sendiri yang merendahkan kita, menghina keadaan kita, bahkan meremehkan setiap usaha kita. Namun ketahuilah, dalam setiap hinaan ada ujian, dalam setiap luka ada peluang pahala. Allah tidak membiarkan air mata hamba-Nya jatuh sia-sia. Siapa yang sabar akan melihat keajaiban. Siapa yang tawakal akan menyaksikan bagaimana Allah mengganti luka dengan limpahan nikmat yang tak terbayangkan. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan sebuah kisah nyata, bukan dongeng, bukan karangan, tentang seseorang yang menerima caci maki dari mertuanya. Ia tidak membalas, tidak marah, tapi ia memilih mendekat kepada Allah. Ia hanya melakukan satu amalan di zikir sederhana, tapi dengan hati yang penuh kepasrahan. Dan subhanallah, hanya dalam 3 hari, hidupnya berubah. Rezekinya dilipat gandakan, hatinya tenang, derajatnya diangkat. Inilah bukti bahwa ketika manusia menjatuhkanmu, Allah sedang menyiapkan untuk mengangkatmu lebih tinggi. Jangan pernah remehkan di zikir, karena di zikir bisa menjadi jembatan antara kesempitan dan keluasan rezeki. Suatu hari, seorang laki-laki muda datang kepada seorang ustadz dengan wajah lesu dan mata berkaca-kaca. Di balik senyum tipisnya tersembunyi luka hati yang dalam. Ia bercerita bahwa selama bertahan-tahan, ia hidup dalam tekanan batin bukan karena kemiskinan, tetapi karena hinaan yang datang dari mertuanya sendiri. Setiap kali datang ke rumah mertua, ia merasa seperti orang asing yang tak dianggap. Setiap kata yang terlontar seakan menohok harga dirinya sebagai suami dan kepala keluarga. Ia dihina karena tidak memiliki rumah sendiri. Rumah kontrakan kecilnya jadi bahan alok-alok di depan keluarganya. Ia dianggap tidak mampu menafkahi anak perempuan mereka dengan layak. Pakaiannya yang sederhana dikomentari, bahkan motornya yang tua dijadikan bahan tertawaan. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat ia disebut beban keluarga oleh mertuanya sendiri. Itu seperti petir yang menyambar dadanya di siang bolong. Namun, luar bayosannya, lelaki ini tidak membalas. Ia tidak melawan. Ia hanya tersenyum, menunduk, lalu diam. Bukan karena lemah, tetapi karena ia memilih bersabar. Ia sadar, membalas hinaan dengan kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan. Maka, ia memilih jalan langit. Diam di hadapan manusia, tapi bercerita kepada Allah. Ia sujud malam hari dalam tangis, menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Sang Maha Adil. Ia tahu, hinaan manusia tak mengubah takdir Allah. Penilaian orang tak mengubah nilai di sisi Tuhan. Ia yakin, satu-satunya penolong yang benar-benar bisa mengangkatnya dari keterpurukan adalah Allah, bukan manusia. Maka, ia mulai memperbanyak ibadah, memperbanyak dizikir, dan mulai melibatkan Allah dalam setiap langkah kecil hidupnya. Ia tidak meminta pembalasan untuk mertuanya. Ia hanya meminta satu, "Ya Allah, cukupkan aku denganmu." Pelajaran berharga dari kisah ini adalah bahwa ketika kita dihina, dicaci, atau direndahkan, jangan buru-buru membalas. Jangan habiskan tenaga untuk membuktikan kepada manusia. Lebih baik buktikan kepada Allah bahwa kita mampu bersabar, mampu taat, dan tetap istiqomah meskipun
dihina. Karena sesungguhnya ujian paling berat datang dari orang terdekat dan balasan paling besar datang dari keikhlasan paling dalam. Jangan balas cacian dengan amarah, tapi balaslah dengan ibadah. Karena bisa jadi justru dari sanalah pintu keberkahan akan dibuka. Kadang hinaan manusia adalah tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kita dan menyiapkan kejutan besar dalam hidup kita. Di tengah gelapnya malam, saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur, ia memilih untuk terjaga. Bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena hatinya gelisah dan pikirannya penuh beban. Ia duduk di atas sajadah usang di sudut kamar kontrakannya. Dalam keheningan malam, ia menengadahkan kedua tangan dengan penuh harap. Tidak ada yang ia minta selain pertolongan dari Allah. Tidak ada yang ia adukan selain luka hatinya yang selama ini ia pendam dalam diam. Di saat seperti itulah ia teringat pada sebuah dzikir yang diajarkan oleh gurunya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasyid. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sabak-bek pelindung. Yuren, Surah Ali Imran AY itu 173 kalimat ini bukan sekadar lafaz. Bagi dia, dzikir ini menjadi pelampiasan seluruh sakit yang tak bisa ia ucapkan kepada manusia. Ia ucapkan dzikir ini perlahan 313 kali setiap malam setelah salat Isya dengan penuh perenungan dan air mata. Hatinya bergetar. Ia rasakan seolah-olah Allah sedang memeluknya, menghiburnya, dan berkata, "Aku cukup bagimu." Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ia lakukan. Bahkan istrinya pun tidak menyadari bahwa suaminya tengah meratap dalam dzikir panjang setiap malam. Ia tidak meminta balasan atas hinaan. Ia tidak menuntut kekayaan. Ia hanya ingin Allah cukup baginya. Ia ingin merasakan ketenangan dalam badai kehidupan. Dan keyakinannya bulat. Jika manusia menutup pintu rezeki, maka Allah lah yang akan membuka pintu langit. Saudaraku, inilah dzikir orang-orang yang bertawakal. Bukan dzikir karena berharap dunia, tetapi dzikir karena benar-benar berserah. Ia tahu tak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu menolongnya kecuali Allah. Maka setiap lafaz dzikir yang ia ucapkan terasa seperti anak panah yang menembus langit. Ia yakin Allah Maha mendengar dan tidak ada jeritan batin yang sia-sia di hadapannya. Subhanallah, dzikir ini bukan hanya menguatkan hatinya, tapi seperti menyalakan cahaya dalam hidupnya. Ia merasa lebih tenang, lebih ringan menjalani hari, meskipun keadaannya belum berubah. Tapi, ia yakin perubahan besar akan segera datang. Karena siapa yang menjadikan Allah sebagai penolong, maka seluruh makhluk langit dan bumi akan tunduk dalam membantu urusannya. Hari pertama berlalu dalam hening. Setelah melafalkan dzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 313 kali, ia tidur dengan air mata masih membasahi pipi. Tidak ada perubahan. Masih dalam kontrakan sederhana, masih dihina mertua yang sinis. Tapi ia merasa sedikit lebih tenang. Ada kekuatan baru dalam jiwanya. Hari kedua pun sama. Ia kembali duduk di atas sajadahnya, membaca dzikir yang sama, dengan hati yang semakin ikhlas. Ia sudah tak berharap dari manusia, hanya dari Allah. Dan kemudian hari ketiga tiba. Pagi itu tampak seperti biasa. Ia tetap bangun lebih awal, membantu sang istri menyiapkan sarapan dan bersiap untuk bekerja. Tapi menjelang siang, ponselnya berdering. Sebuah nama yang sudah lama tak ia dengar muncul di layar teman lamanya.
yang dulu pernah ia bantu tanpa pamrih saat masih kuliah. Tanpa basa-basi panjang, temannya itu berkata, "Aku butuh orang jujur, dan aku tahu kamu orangnya. Butuh mitra. Aku yang siapkan modal, kamu tinggal jalankan." Ia tercengang, dadanya bergetar, mulutnya mengucap, "Allahu Akbar." Tanpa sadar, ini bukan kebetulan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah jawaban dari dzikir yang ia lantunkan, penuh kesungguhan. Dalam 3 hari, Allah membalikkan keadaannya. Dari yang tak punya apa-apa, kini mendapat kepercayaan besar. Dari yang dihina karena miskin, kini ditawarkan peluang usaha dengan modal tanpa diminta. Rezeki itu datang bukan karena dia hebat, tapi karena Allah Maha Kaya dan Maha Mendengar. Tak butuh waktu lama, ia mulai menjalankan usaha itu. Dalam hitungan pekan, penghasilannya berlipat. Dari yang tak bisa menabung, kini bisa bersedekah rutin. Hutang-hutang kecil mulai ia lunasi. Bahkan perlahan-lahan, ia dan istrinya bisa menyewa rumah yang lebih baik. Ia tak membalas hinaan mertuanya dengan kata-kata, tapi kini mertuanya datang memujinya dan diam-diam mengakui keuletannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah bukti nyata bahwa dzikir bukan hanya gerakan lidah, tapi kekuatan ruhani yang mampu mengetuk pintu langit. Jika hati ikhlas, lisan istiqomah, dan jiwa berserah, maka bantuan Allah akan datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Dzikir adalah cara paling lembut untuk berbicara kepada Tuhan dan paling kuat untuk mengguncang takdir. Kadang kita terlalu sibuk mencari manusia yang bisa menolong, padahal Allah hanya menunggu kita menyebut nama Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan remehkan keajaiban dzikir. Dalam lafaz yang tampak sederhana, tersimpan rahmat dan rezeki yang tak terbatas. Maka, jika hari ini kamu sedang diremehkan, sedang dihina, sedang merasa kecil, jangan marah, berzikirlah. Karena keajaiban bisa saja datang lebih cepat dari yang kamu kira. Setiap kejadian dalam hidup ini bukanlah tanpa maksud, termasuk hinaan, cacian, dan perlakuan tidak adil dari orang lain. Semua itu adalah bagian dari ujian Allah yang dirancang untuk menaikkan derajat hambanya. Ujian bukanlah bukti bahwa Allah membenci kita. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikan dan menyiapkan kita untuk menerima karunia-Nya yang lebih besar. Hanya saja, kita seringkali tidak sabar melewatinya, lalu menyalahkan takdir. Lihatlah kisah yang baru saja kita dengar. Cacian dari mertua bukanlah akhir segalanya, justru menjadi titik balik dalam hidup seorang hamba yang sabar dan bergantung hanya kepada Allah. Dicaci bisa jadi awal dari keberkahan jika kita mampu meresponnya dengan tenang dan tawakal. Kadang Allah izinkan kita dihina agar kita belajar bersujud lebih dalam, menangis lebih tulus, dan mengenal Allah lebih dekat. Dzikir yang dilakukan oleh orang itu bukanlah jampi-jampi atau alat ajaib. Dzikir adalah senjata batin. Kalimat suci itu membuka pintu langit, membangun koneksi antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Perkasa. Dzikir bukan sekadar gerakan lisan, tapi pancaran hati yang penuh harap kepada Allah. Dalam dzikir yang rutin dan ikhlas, tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu mengubah jalan hidup seseorang. Saudaraku, jika hidup sedang sempit, maka jangan mencari pelarian ke jalan yang salah. Jangan lari ke manusia, apalagi menyalahkan keadaan. Lari dan kembalilah kepada Allah. Dalam kondisi sesulit apapun, dzikir adalah pelita yang menerangi. Di tengah kegelapan,
Hanya dengan menyebut nama Allah, hati bisa kembali tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tak sedikit orang yang merasa dizikir itu remeh karena tidak langsung mendatangkan uang atau materi. Tapi justru disitulah rahasianya. Dizikir bukan hanya untuk dunia, tapi untuk menyucikan hati agar pantas menerima keberkahan. Rezeki bukan sekadar uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, kemuliaan, dan pertolongan yang tak terduga. Allah akan mengecewakan hamba yang berserah sepenuhnya kepada-Nya. Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Quran Surah As-Salak ayat 3 ini bukan sekadar janji biasa. Ini adalah jaminan dari Zat yang Maha menepati. Maka siapapun yang hari ini diuji, direndahkan, atau terpuruk, bersabarlah, perbanyak dizikir, pasrahkan semua pada Allah. Karena bisa jadi hari ini engkau dicaci, tapi besok engkau dimuliakan dengan rezeki yang tak terduga. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah nyata yang kita dengar tadi, kita belajar bahwa hinaan manusia bukanlah akhir dari perjalanan kita. Justru kadang hinaan adalah sinyal dari Allah bahwa kita sedang diarahkan untuk naik level. Tapi syaratnya satu, jangan larut dalam sakit hati, jangan balas dengan emosi, balaslah dengan dizikir, balaslah dengan keyakinan penuh bahwa Allah takkan pernah mengecewakan hamba-Nya yang bergantung hanya kepadanya. Ingatlah, setiap kalimat dizikir yang kita lantunkan bukan sekadar lafaz biasa. Kalimat itu adalah cahaya yang menembus gelapnya. Kalimat itu mampu mengubah sempit menjadi lapang, sakit menjadi sabar, miskin menjadi cukup. Maka, ketika manusia mulai memojokkanmu dan dunia seolah menutup pintunya, angkat tanganmu. Ucapkan di zikir ini, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik. Amalkan di zikir ini dengan rutin, khususnya setiap malam setelah Isya, sebanyak 313 kali, dengan niat penuh tawakal dan harapan hanya kepada Allah. Jangan membaca dengan tergesa-gesa, resapi setiap lafaz. Bayangkan bahwa Allah sedang mendengarkanmu, sedang menatapmu dengan kasih sayangnya. Lakukan selama 3 malam berturut-turut, dan lihat bagaimana keajaiban Allah bekerja dalam hidupmu. Saudaraku, di zikir ini telah menjadi jalan keluar bagi banyak orang. Dari yang dihina jadi dimuliakan, dari yang miskin menjadi berkecukupan, dari yang dicaci menjadi disegani. Apakah di zikir ini menjanjikan kekayaan instan? Tidak. Tapi di zikir ini menjanjikan ketenangan dan ketenangan. Itulah yang menjadi magnet rezeki dari langit dan bumi. Karena ketika hati kita tenang, maka pintu-pintu solusi akan terbuka satu persatu. Jangan menunggu keadaan membaik untuk mulai berzikir, tapi berzikirlah agar keadaanmu membaik. Jangan menanti mukjizat jika belum membuka hati untuk berserah kepada Allah. Mungkin yang menghalangi rezekimu selama ini bukan mertua, bukan keadaan, tapi hatimu sendiri yang terlalu berharap kepada manusia. Kini saatnya kembali kepada Allah. Letakkan seluruh beban hidup di hadapannya dan biarkan Dia yang menyelesaikannya. Semoga dengan amalan di zikir ini, hidup kita yang sempit menjadi lapang, yang susah menjadi mudah, yang hina menjadi mulia. Semoga
Allah menjadikan kita hamba yang sabar dalam ujian dan bersyukur saat dilimpahkan nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.